Kali ini, kita dari mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang bertemakan interaksi edukatif di sekolah dengan subtema yakni menggambarkan pentingnya interaksi edukatif pada anak didik. Nah, seperti yang kita ketahui, interaksi edukatif antara guru dan murid adalah suatu proses hubungan timbal balik yang sifatnya komunikatif, dilakukan dengan sengaja, direncanakan, serta memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian, dalam interaksi edukatif ada dua unsur utama yang harus hadir dalam situasi yang disengaja, yaitu antara guru dan juga siswa. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Di sebuah sekolah dasar, terdapat salah seorang murid yang selalu menyendiri dan enggan berkumpul bersama teman sebaya maupun teman sekelasnya. Naila, kamu tidak keluar nak, kan ini jam istirahat. Saya suka di kelas, Bu. Benarkah kamu tidak dikucilkan bukan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu ibu tinggal ke kantor dulu ya. Pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 9. Terus nanti akan dibagi kelompok untuk kelompok belajar untuk menjawab pertanyaan di halaman 9. Naila, apa jawabannya? Dan tadi, Nian 10. Siswa mulai berinteraksi bersama kelompok masing-masing termasuk juga Naila. Naila mulai berinteraksi dengan teman sekelompoknya dan hal itu membuat Naila lebih terlihat cerah, begitupun juga Ibu Lisa. Kenapa Ki Bu Lisa? Kayak orang bingung Ki kulihat. Iya, dari tadi Ki diperhatikan Ki, banyak sekali pikiran tak berpikir keras Ki. Ada masalah tak Kak Bu Lisa? Atau jangan-jangan gara-gara masalah cinta ya? Bukan Jibu, astaga. Ini kupikir gam. Itu anak muridku, anak waliku, Naila. Selalunya sendiri-sendiri kulihat, khawatir kuliah Ki. Berarti nih Naila kurangi berinteraksi sama teman-temannya. Iya Bu, cari cara juga ini supaya bisa dekat sama temannya. Oh, kalau begitu toh Bu Lisa, bagaimana kalau buatkan Ki kelompok belajar supaya toh ini murid-murid Kak bisa berinteraksi para-parana. Ada tanggung jawab kami itu sebagai seorang guru dalam memperhatikan karakteristik siswa-siswa yang berbeda-beda. Kita ini sebagai pembimbing dalam belajar itu harusnya dapat mengenal, memahami peserta didik, anak didik kita itu secara individu maupun kelompok. Terlihat raut wajah Ibu Lisa yang bahagia dan bersyukur karena Naila anak didiknya yang selalu menyendiri
sekarang sudah mampu berinteraksi dengan temannya. Membentuk siswa dalam kelompok belajar merupakan salah satu cara untuk membuat anak didik agar mampu berinteraksi di sekolah. Dalam melaksanakan interaksi edukatif dalam pembelajaran, seorang pendidik perlu memahami karakteristik anak didik. Kegagalan menciptakan interaksi edukatif yang kondusif berawal dari munculnya pemahaman pendidik terhadap karakteristik peserta didik. Perbedaan karakteristik anak didik perlu diketahui oleh pendidik, baik dari segi fisik maupun psikisnya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Untuk memahami anak didik, seorang pendidik harus melakukan pendekatan secara individual dengan memperhatikan kebutuhan anak didik. Seorang pendidik dapat melakukan bimbingan dengan baik dan tepat guna memberi motivasi anak dalam belajar. Sukses tidaknya dalam proses pendidikan dan pembelajaran edukatif di sekolah, salah satunya sangat ditentukan pendidik. Satu aspek yang sering terlupakan sekolah adalah memupuk interaksi sosial edukasi di kalangan murid-murid atau anak didik. Biasanya sekolah terlalu terfokus pada peningkatan kualitas akademik saja. Murid-murid di sekolah sering menunjukkan perbedaan asal kesukuan, agama, adat istiadat, dan kedudukan sosial. Nah, berdasarkan perbedaan itu mungkin timbul golongan-golongan minoritas di kalangan murid-murid yang tersembunyi maupun yang nyata. Tugas dan peranan seorang pendidik sesungguhnya begitu kompleks yang tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di kelas dalam proses pembelajaran. Interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal apabila adanya kesadaran pendidik bahwa tugas mulia dalam mengajar dan mendidik anak didik itu sifatnya komprehensif. Melaksanakan tugas sebagai pendidik haruslah difahami sebagai tugas mencerdaskan anak didik. Jadi memerlukan keteladanan baik di dalam maupun di luar sekolah. Cukup sekian pembelajaran yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh, atau begini kalau begitu. Atau begini kalau begitu. Jadi kita sebagai pembimbing diharapkan mampu mengenal, memahami jadi kita ini sebagai pembimbing yang baik itu yang baik jadi Assalamualaikum. Atau jangan pakai begitu deh. Pakai wassalam. Di sini bagus ya. Pakai terangnya. Cepat kau, bambang saudara. Wassalam. Jangan mau